dokumen ataupun dokumen yang dipersyaratkan, mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah mungkin mengetahui ya, mungkin sudah membaca PMK 213 tentang petunjuk pelaksanaan lelangnya. Jadi tapi kami akan lebih memfokuskan pada eh, permohonan lelang online. Seperti kita ketahui bahwa permohonan lelang online ini, aplikasi lelang ini baru berjalan kurang lebih selama 4 tahun ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu kan pemohon itu mengajukan permohonan lelang ke KPKDA itu langsung dokumen fisiknya. Jadi kalau dokumen fisik apabila ada kekurangan dokumen, kita kirim lagi surat ke pemohon lelang secara tertulis, nanti dipenuhi lagi oleh pemohon lelang. Nah itu mungkin kurang efektif, makanya lahirlah lelang aplikasi lelang Go ID. Dengan aplikasi lelang Go ID ini akan lebih memudahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah bolak-balik ke KPKNL untuk menyerahkan berkas fisik atau dokumen kekurangan. Jadi cukup Bapak Ibu di kantor Bapak Ibu sendiri tinggal buka aplikasi lelang, terus mengajukan permohonan lelang secara online melalui aplikasi lelang Go ID. Nanti mungkin akan dilakukan oleh Pak Akbar. Apabila setelah masuk ke KPKNL, diverifikasi oleh pejabat lelang KPKNL, baru dikirim lagi secara aplikasi juga ya Pak ya. Nanti di akun Bapak Ibu itu ada tercantum misalnya kurang dokumennya atau apa, atau mungkin ada data-data yang tidak sesuai antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Nanti dikirim lagi ke kami, apabila verifikasi digital sudah dinyatakan lengkap oleh pejabat lelang, baru Bapak Ibu akan mendapatkan tiket untuk mengirimkan berkas fisik. Nah, jadi secara waktu itu lebih efisien ya Pak ya. Jadi Bapak juga tidak usah bolak-balik ke KPKNL, cukup di kantor saja. Nah, baru ke KPKNL itu baru menyerahkan dokumen fisiknya saja. Gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu untuk teknis untuk permohonan online akan disampaikan oleh Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini sambil santai aja kita Pak ya. Bisa ambil ngopi. Pak ini kayaknya udah pada paham juga ya sebenarnya ya. Yang uploadnya udah paham ya. Mungkin sebagian udah pernah melaksanakan ya. Mungkin kita langsung ke materi aja nih. Ini sosialisasi permohonan lelang online melalui lelang Go ID. Ini pendaftaran pengguna. Jadi Bapak Ibu di situ bikin akun dulu. Mungkin ini udah memahami semua kali ya Pak ya. Untuk pendaftaran lelangnya, untuk bikin akunnya dulu. Nah di situ pendaftaran akun menggunakan pengguna selaku pemohon lelang, sama seperti prosedur pendaftaran pengguna selaku peserta lelang. Tahap-tahap pendaftaran dapat mengikuti langkah-langkah pada website lelang Go ID. Di situ sudah dijelasin semuanya, nanti tinggal diikutin aja. Mungkin next. Ini memastikan status pemohon. Sebelum mengajukan permohonan lelang, hal yang perlu diperhatikan adalah status pemohon lelang. Status pemohon lelang dikategorikan sebagai berikut: untuk diri pribadi, yang kedua atas nama organisasi. Nah, kita di sini atas nama organisasi ya, kalau pemohon lelang dari Satker. Mungkin next. Nah, di situ terlihat itu organisasi. Nanti setelah bikin akun, nanti pindahnya ke organisasi. Nah, jadi yang di atas itu atas nama Agus Susanto. Nah, nanti pilihannya pemohon lelang organisasi ya. Next. Nah, selanjutnya ini data-data
organisasi. Nah, tinggal diisi aja. Terus lanjut. Nah, di situ sudah tampil nama organisasinya nanti pada atas kanan ya. Nah, di situ nanti muncul nama organisasinya, misalnya kementerian apa di situ. Selanjutnya, nah di situ permohonan lelang. Kita klik di permohonan lelang. Yang di atas. Nah, selanjutnya di situ nanti akan ada tambah permohonan. Nah, tinggal diklik tambah permohonan dan selanjutnya di situ nanti lengkapi semua isian pada formulir permohonan dengan petunjuk sebagai berikut. File jenis lelang diisi dengan memilih jenis lelang. Nah, di situ nanti pilihannya non eksekusi wajib. Kalau yang untuk BMN non eksekusi wajib. Nah, itu semua diisi. Lanjut. Selanjutnya, nah nanti jika proses simpan berhasil pada tahap tambah permohonan lelang, maka akan diarahkan ke halaman pengisian formulir. Nah, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu udah ini ya, udah pernah ya ngisi ini, Bu? Kalau yang udah pernah ini apa? Mengikuti ini apa? Pernah mengajukan lelang pasti udah pernah ini mengisi. Ini udah pernah paham ya Pak ya? Bu ya? Udah pernah ya? Mungkin ke nomor 21 itu yang upload dokumen. Nah, ini mungkin yang paling terpenting di sininya. Yang seringkali yang bikin bolak-balik berkas online-nya itu di sini di pengisian upload dokumen ini. Nah, di situ ada surat permohonan. Nah, yang diupload surat permohonan. Nah, yang kedua itu daftar barang. Nah, daftar barang itu yang sering dikembalikan karena tidak memuat nilai limit dan uang jaminan. Nah, mohon nanti di situ harus memuat nilai limit dan uang jaminan daftar barang. Ini kumpulnya jam berapa ya? Pada daftar barang dan nah di situ nanti akan ada lagi surat penetapan nilai limit. Nah, itu sudah ini ya, surat pernyataan objek lelang dalam penguasaan. Nah, itu ada surat lagi dari Satker bahwa memang benar-benar dikuasai barangnya. Kalau surat pengantar permohonan lelang dari balai lelang itu kayaknya jarang sekali, yang nggak ada, itu di script aja. Nah, terus yang terkait informasi penyetoran hasil bersih lelang, itu biasanya kode Satker ya yang diupload. Sama surat pernyataan barang tidak dalam sengketa, itu jarang-jarang juga, nggak ada kayaknya ya. Next. Nah, ini jika proses simpan berhasil, berarti di tempat kita udah masuk di tempat kita, nanti akan diproses oleh pejabat lelangnya, nanti akan diperiksa satu-satu. Nah, kalau memang sudah lengkap, nanti
akan dinyatakan lengkap. Apabila tidak lengkap, nanti akan ada balasan di situ apa yang harus dilengkapi. Nah, kalau misalnya tidak lengkap, misalnya itu biasanya yang kebanyakan tidak lengkap itu di daftar barang. Yang saya sebutkan tadi nilai limit dan uang jaminan. Kebanyakan cuma nilai limit aja yang dicantumkan. Sedangkan uang jaminan enggak. Nah, di situ harus mencantumkan nilai limit dan uang jaminan. Nah, kalau sudah dinyatakan lengkap nanti selama 14 hari, paling lama 14 hari, berkas fisik sudah kami terima. Nah, setelah kami terima, nanti kami verifikasi ulang lagi secara fisik, kami sandingkan dengan yang di aplikasi. Apabila sudah sesuai, maka kami tetapkan jadwal lelang. Langsung ke ini langsung udah ke terakhir ya. Tadi udah terakhir tuh. Dipercepat, Pak. 40 sudah. Nah, jadi sampai di sini kalau misalnya memang ada pertanyaan, silahkan Pak, Ibu. Kalau ada yang belum jelas. Oh, nanti ada tanya jawab katanya. Nah, kalau ini kami bisa sampaikan sampai di sini. Karena memang seperti itu prosesnya. Jadi kalau sudah kami tetapkan, nanti tinggal tunggu jadwal lelangnya. Untuk proses permohonan lelangnya. Ya, silakan Mbak Indah. Selama ini yang saya temui, saya pernah mendapatkan beberapa berkas dari Satker ya. Jadi tidak jarang yang melampirkan membuat daftar barang. Nilai limit dan uang jaminan itu mereka hanya ngambil dari Siman. Nah, itu dari Siman ngambil stok gitu ya. Mungkin sampai beberapa halaman yang kami maksudkan itu daftar barang itu Bapak membuat daftar sendiri, daftar barangnya misalnya untuk barang inventaris. Misalnya dari Siman itu direkap ada 10 kursi kayu misalnya, atau ada 20 meja kayu atau printer dirinci gitu loh Pak. Nanti daftar nilai limitnya berapa, uang jaminannya berapa. Jadi bukan printan dari Siman itu gitu. Jadi Bapak buat daftar sendiri. Jadi itu ya Pak ya, yang dimaksud daftar barang itu. Iya. Ya memang seperti itu Pak. Sebenarnya harusnya diuraikan Pak. Misalnya barangnya itu satu paket barang inventaris kantor berupa meja sekian, kursi sekian. Semuanya disebutin gitu. Nanti dengan kolom tersendiri lagi nilai limit dan uang jaminan. Jadi uraian. Kalau kan dijualnya kan satu paket, jadi di daftar barang itu udah disebutin satu paket barang inventaris kantor gitu. Harusnya seperti itu, Pak. Mungkin nanti ada tanya jawab, Pak ya. Ya, mungkin itu dulu cukup untuk dari lelang. Seperti itu nanti kalau misalnya lebih enaknya itu memang kita bisa paham tuh lebih baik tanya jawabnya ya nanti ya pada sisi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indah dan Pak Akbar.